Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Bertemu lagi kita ya dek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap semangat dan tetap berbahagia serta bersyukur ya adik-adik. Nah kalau begitu di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang medan magnet yang searah, yang berlawanan arah dan yang bentuk sudut. Jadi kan kurang afdol rasanya kalau nggak ada contoh soalnya gitu kan. Nah makanya kakak kasih sekarang soalnya. Ini ya, soalnya sama, tetap kakak ambil dari buku Martin Kanginan kelas 12 ya, Erlangga punya. Oke, kalau begitu kakak bacakan soalnya. Berikut soalnya adik. Dua kawat lurus berarus searah. Dua kawat lurus berarus searah. Berarti sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah atau sama-sama ke kanan, sama-sama ke kiri, bebas. Tergantung kalian mendefinisikannya. Kakak definisikan ke atas aja lah ya. Berarti kalau kakak definisikan ke atas, gambarannya seperti ini. Ini kawat. Di sini juga ada kawat. Nah, seperti ini, ya. Oke. Dia bilang searah. Cocok searah. Nah, kalau kini kan tadi yang searah itu apanya, Kak? Arus, berarus. Berarti kalau dia berarus, ini adalah si I1, ini adalah si I2. Seperti itu. Terus apa lagi kata dia? Masing-masing 2 ampere dan 3 ampere. Berarti berurutan, Dekku ya. Jadi kakak bikin di sini I1-nya ini adalah 2 ampere. Kemudian I2-nya adalah 3 ampere. Nah, seperti ini. 2 ampere dan 3 ampere. Berjarak 10 cm. Jarak yang mana ini, Kak? Jarak antara kawat 1 dengan kawat 2. Nah, kawat 1 dengan kawat 2. Berarti Kak bikin di sini ya. Ini dia jarak antara kawat 1 dengan kawat 2 yang nilainya tadi adalah 10 cm. Dari mana, Kak? Dari soal, Dek. Bukan dari mana-mana, ya kan? Terus jika titik P berada 2 cm dari kawat 1, 2 cm dari kawat 1. Sedangkan di sini tadi 10 cm. Berarti 2 cm aja. Sampai di sinilah itu kira-kira, Dek. Nah, jadi kakak tuliskan di sini. Di sinilah ada partikel. Partikelnya siapa? Partikelnya ini adalah si P. Berapa yang dipakai dia ini? Yang dia pakai adalah 2 cm. Berarti kan, Dek, sisanya ini berapa lagi nih? Nah, tadi di sini kan dari 1 sampai 2 itu 10. Sedangkan di titik di P ini dia makan cuma 2. Berarti sisanya adalah 8. 10 kurang 2 adalah 8. Berarti di sini adalah 8 cm lagi. 8 cm ini apa, Kak? 8 cm lah di jarak titik P ke kawat 2. 2 cm ke kawat 1. Nah, kayak gitu. Lalu apa lagi? Tentukanlah induksi magnetik di titik P. Nah, induksi magnetik di titik P. Ini P-nya. Nah, berarti kan kita nggak tahu itu cross atau dot atau searah kah atau berlawanan arah kah, kita nggak tahu. Nah, supaya kita tahu, kita aplikasikan kaedah tangan kanan. Yuk kita letakkan ya. Untuk kawat 1, perhatikan ya, Dek. Ini kawat 1. Partikelnya di sini, Dek. Berarti letakkan I-nya ke atas, partikelnya di sini, berarti ini adalah masuk. Kalau masuk namanya apa? Cross, ya. Jadi kakak tuliskan di sini bahwa B1-nya itu adalah cross. Cross apa? Negatif. Ingat negatif. Oke. Sekarang si I2. I2 ini kan I-nya ke atas. Posisikan tetap yang kita pakai adalah tangan kanan. Jangan ganti-ganti. Jadi kita bikin di sini, ini I-nya, Dek. Nah, partikelnya kan di sini, Dek. Berarti dia keluar menuju pembaca. Berarti kalau dia menuju pembaca itu adalah dot. B dot ya. Jadi kakak bikin di sini. Ini adalah B2 dot. B2 B dot. Nah, gitu dia, Dek. B2 B dot. Gitu. Jadi di sini positif atau negatif? Positif. Tadi alasannya positif kenapa? Karena dia menuju pembaca. Ini dia analisis soalnya. Jadi yang ditanya berapalah yang didapatkan si P ini? Medan magnet yang didapatkan oleh si P. Kenapa dia kena medan magnet? Karena dibawa oleh si arus listrik ini tadi. Jadi arus listrik ini terdapat magnet. Dia dekat-dekat maka dia kena imbas, iya kan? Atau terinduksi, itu bahasa fisikanya. Terinduksi itu bahasa fisikanya. Kalau bahasa sehari-harinya kena imbasnya gitu. Jadi di samping kita ada jual parfum, kita dekat-dekat, wangi nggak? Wangi. Kena medannya,
terinduksi aku. Nah, itu bahasa orang fisika ya. Tapi kalau orang biasa aja kena imbas wanginya. Dapat. Nah, gitu ya. Oke, kita kembali ke soalnya. Yang ditanya adalah di titik P. Baik. Kalau yang dia tanya di titik P, maka kita tuliskan di sini B di titik P yang ditanya. Oke, berarti kalau B di titik P harus kita buat di sini. B di titik P sama dengan analisis soal tadi bagaimana? B1-nya cross, B2-nya dot. Berarti minus B1 tambah B2. Minus B1 tambah B2. Seperti ini. Berarti satu-satu kita cari, Kak. Betul, Dek. Nilai B1 dulu ya. Berarti B1 itu adalah mu 0 kali dengan I per 2pi dikali dengan A. A-nya apa? A-nya jarak titik ke kawat. I-nya apa? Kuat arus. Karena kita bikin di sini 1, berarti ini adalah I1. Ini A-nya berarti ini adalah A1. Seperti itu. Cocok ya? Lanjut. Tinggal dimasukkan aja angkanya, Dek. Mu 0 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali I1. I1-nya berapa ampere? 2 ampere. Kali dengan 2 per, terlalu kecil tulisan kakaknya? Enggak ya, bisa ya. Baik, di bawah 2pi kali dengan A1. A1-nya berapa? A1-nya yang ini, Dekku. Nah, kawat 1 ke P itu 2 cm. Berarti kakak bikin di sini 2 kali 10 pangkat minus 2. Dari mana itu, Kak? Ini kan tadi 2 cm yang dikasih tahu. Diketahui nilai dari 2 cm ini nilai siapa? A-nya ya. A1 diketahui, Dek. Nilai A1-nya adalah 2 cm. Standarnya jarak itu kan meter. Maka kita buat di sini kalikan, Adik. 2 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya sekarang adalah meter. Standarisasi. Oke. Tinggal dimasukkan ini. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 2. Sudah semua masuk? Coba kita cek dulu ya, recheck. Mu 0 I1 2pi A1 4pi kali 10 pangkat minus 7 nilai mu. I1-nya berapa? 2 ampere. 2pi-nya turun. A1-nya berapa? 2 cm. 2 cm setara dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Seperti itu. Tinggal kita coret-coret yang sama. Ya, asik ini mencoret-coret. 4pi dengan 2 kali 2 kan 4. Ini V-nya, berarti sab, tewas. Ya. 10 minus 7, 10 minus 2. Sab juga, sab. Sisa di atasnya berapa? Di atas sisa 10 pangkat minus 5. Oke, berarti untuk B1-nya berapa ini? Maka nilai dari B1 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Satuannya adalah Tesla. Nah, ini. Masih B1 loh. Masih nilai B1. Kita cari nilai B2. Nah, ini B2. Ingat B1-nya cross atau dot? B1-nya cross, berarti ini adalah negatif. Ini B cross. Ya, berarti ini nanti negatif. Oke. B2 sama dengan mu 0 kali dengan I per 2V dikali dengan A2. Ini I2. Tinggal masuk ya. Mu 0-nya 4V kali 10 pangkat minus 7 kali berapa I2? I2-nya 3 ampere. Langsung aja kakak masukkan di sini 3 per 2V kali dengan siapa? A2. A2-nya berapa? Jarak P ke kawat 2 itu adalah 8 cm. Masuk 8 kali 10 pangkat minus 2. Sejauh ini bisa? Bisa. Lanjut. Kita selesaikan lagi ya. Kalau kita selesaikan berarti sub-sub aja lah nih. Lihat nih. Ini 4pi mate, 2pi mate. Di sini ada 2 enggak? Ada. Kasihkan ke sini 2, sisa di sini berapa? 4. Cocok? Lanjut. 10 minus 7, 10 minus 2. Tinggal di atas 10 minus 5. Cocok? Apa? 8 dan ini 3 nih. Ini 3 sama 4. Nggak bisa lagi ya, Dek ya? 8 kasih kedua. 8 kasih ini 8-nya ini kan tadi bisa dijabarkan 2 kali 4. Jadi 2-nya itu kakak pindahi ke sini supaya 2 kali 2 itu 4 supaya mati ke atas.
Tinggal di sini 4. Berarti sekarang itu adalah 3/4 ya kan? Kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Ini dia. Bisa Deko? Tinggal masukkan dong. Ini. Berarti B di titik P itu sama dengan minus. Ingat minusnya? 2 kali 10 pangkat minus 5. Gitu kan, Dek? Terus ditambah ya. Ditambah dengan 3/4 dikali 10 pangkat minus 5. Kayak mana ini, Kak? Udah mainkan aja, Kak, dijumlah-jumlahkan. Mana boleh. Ya. Samakan apanya? Penyebut. Ini kan, Dek, kalau Kakak misalkan ini per 1. 2/1. 2/1 hasilnya 2. Sama aja itu kan? Nah, untuk menyamakan penyebut mereka. 4 dengan 1 berarti penyebutnya adalah 4. Gitu kan, Dek? Nah, di sini ada 4 nih. 4 bagi 1 4. 4 kali 2 8. Minus ya, Dek. Minus 8 kali 10 pangkat minus 5. Ditambah 4 bagi 4 1. 1 kali 3 3. 3 kali berapa? 10 pangkat minus 5. Di atas pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, maka 8 ditambah dengan 3 ini boleh. Tapi ingat ya, 8 dengan 3 ini 8-nya negatif, 3-nya positif. Minus 8 tambah 3, hasilnya adalah minus 5. Jadi hasilnya, Dekku, adalah B di titik P itu minus 5. Cocok? Minus 5/4 ya. Minus 5/4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, Kak, aku mau dia dalam bentuk pecahan, Kak. Boleh. 5/4 itu adalah 1. 4/4 1. Tinggal 1/4 lagi berarti 0,25. Berarti jawabannya 1,25. 1,25 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Iya. Minus kan, Kak? Iya. Tapi di atas ini nggak usah kita masukkan minus ya, Dek. Untuk apa itu, Kak? Ini menunjukkan arahnya. Berarti di sini menuju siapa ini? Menuju pembaca atau menjauhi pembaca? Menjauhi pembaca ya, menjauhi pembaca. Karena ini kalau dia negatif, dia berarti B cross ya kan, Dek? Kalau dia B cross berarti itu adalah menjauhi. Menjauhi pembaca. Atau bahasa lainnya adalah menuju bidang. Menuju bidang. Ini dia. Menuju bidang. Oke. Back cross, ya kan? Coba lihat. Ini dia. Ini kan menuju. Berarti dia cross gitu. Jadi jawabannya adalah 1,25 kali 10 pangkat minus 5 Tesla menuju bidang. Menjauhi pembaca. Negatif itu artinya menjauhi pembaca. Sampai di sini, Dek. Mengerti kira-kira? Mengerti ya? Kalau ada yang kurang mengerti atau yang kurang dipahami, silahkan berikan saran atau kritikan yang membangun di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Sampai di sini, semoga siapapun yang menonton channel ini merasa bermanfaat channel ini ya, Dek. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.